Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wali, NIM 190440 dari kelas 5C MK Fikih Mawaris. Baik, kali ini saya akan mempresentasi tentang hukum waris. Yang pertama yaitu pengertian pewarisan. Pewarisan adalah proses perbuatan, cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Unsur-unsur yang terdapat dalam konsep pewarisan. Yang pertama adalah subjek hukum, yaitu anggota keluarga yang meninggal, anggota keluarga yang ditinggalkan, dan orang yang diberi wasiat. Yang kedua yaitu status hukum. Status hukum. Anggota keluarga yang meninggal sebagai pewaris, anggota keluarga yang tinggalkan sebagai ahli waris, terdiri atas anak dan isteri atau suami pewaris, dan orang sebagai penerima wasiat dari pewaris. Yang ketiga yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum yaitu meninggalnya anggota keluarga dari pewaris. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum. Yang keempat adalah hubungan hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta peninggalan dan penyelesaian hutang si pewaris. Yang kelima, objek hukum. Objek hukum yaitu harta warisan dan utang-utang peninggalan dari pewaris warisan tersebut. Sistem pewaris. Sistem pewarisan. Pewarisan terbagi menjadi tiga, yaitu pewarisan menurut KUHP Perdata. Yang kedua, pewarisan menurut hukum Islam. Yang ketiga, pewarisan menurut hukum adat. Yang pertama, pewarisan menurut hukum perdata. Pewarisan menurut hukum perdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri. Mereka berhak menerima warisan dengan mendapat bagian yang sama. Yang kedua yaitu menganut sistem keturunan bilateral, yang artinya adalah ahli waris berhak menerima warisan dari ayah jika ayah yang meninggal, dan berhak mewaris dari ibu jika ibu yang meninggal. Yang kedua yaitu sistem pewaris atau sistem membagi warisan yang dianut oleh KUHP adalah sistem pewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. Yang ketiga itu pewarisan atau sistem pembagian warisan menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam menganut sistem pewarisan individual bilateral. Perbedaannya terletak pada besarnya bagian yang diterima oleh si ahli waris. Menurut hukum pewarisan KUHP Perdata, bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, juga dengan bagian suami dan isteri adalah sama bagian dengan anaknya. Kalau menurut pewarisan menurut Islam, yang pertama bagian anak laki, 2 kali bagian anak perempuan. Terdapat dalam surah An-Nisa yang jelaskan, yaitu terdapat pada ayat 11. Bagian suami atau isteri berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 12. Yang pertama, suami mendapat 1/2 dari harta peninggalan isteri jika si isteri tidak mempunyai anak. Suami mendapat 1/4 dari harta peninggalan isteri jika isteri mempunyai anak. Yang kedua, isteri mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan suami jika suami tidak mempunyai anak. Isteri mendapat 1/8 dari harta peninggalan suami jika suami mempunyai anak. Yang selanjutnya yaitu pewarisan menurut hukum adat. Sistem pewarisan individual yaitu adalah memperoleh harta warisan didasarkan pada individu atau orang perorangan. Setiap ahli waris memperoleh bagian harta warisan secara bebas dimiliki, dikuasai maupun dinikmati sendiri, dan diusahakan sendiri atau dialihkan kepada pihak lain. Sistem pewarisan kolektif atau disebut juga dengan sistem pewarisan yang mengalihkan harta warisan kepada ahli waris kerabat sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Sistem pewarisan mayorat atau sistem pewarisan kolektif adalah dengan cara lebih khusus, yaitu menenangkan dan mengalihkan hak penguasaan
atau harta warisan atas harta warisan yang tidak terbagi untuk dilimpahkan kepada anak tertua sebagai pemegang amanah selaku kepala keluarga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal pembagian warisan. Misalnya, dalam contoh soal ini saya buat yaitu suami yang meninggal. Harta warisan yang tinggalkan yaitu 48 juta. Ahli warisnya yaitu si istri, ibu, dan saudara laki-laki seibu. Si istri mendapatkan 1/4 dan si ibu mendapatkan 1/3 dan saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/6. Dan jika dikalikan dengan dan dijumlahkan, masing-masing yaitu mendapatkan, si istri mendapatkan 12 juta, si ibu mendapatkan 16 juta, dan si saudara laki-laki mendapatkan 8 juta. Totalnya udah menjadi 36 juta. Sisa yaitu 48 juta dikurang 36 juta sama dengan 12 juta. Dan dari 12 juta tersebut, si ibu mendapatkan 8 juta lagi dan si saudara laki-laki mendapatkan 4 juta. Jadi bagian-bagian yang diterima si ahli waris, yang pertama si istri mendapatkan 12 juta dan si ibu mendapatkan 16 juta tambah 8 juta sama dengan 24 juta. Dan saudara laki-laki seibu mendapatkan 8 juta ditambah 4 juta sama dengan 12 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.